lalu tim 11 rebranding Jogja tahun 2015, lalu tenaga ahli Bapeda DIY, Humas DIY dan Dinas Pariwisata DIY. DIY itu bukan do it yourself ya, beda kalau di masa kewajaran baru ini. DIY ini kebetulan Daerah Istimewa Jogja. Dan yang terakhir konsultan rebranding Provinsi Aceh. Tapi sebenarnya ini masih banyak lagi. Nanti setelah akhir materi teman-teman bisa mendapatkan materi karena beliau berbaik hati. Nah, di situ nanti lengkap kurikulum vitae-nya. Jadi nanti rencananya agenda ajar ini akan berlangsung kita dari mulai jam 1 sampai jam 2.30, tapi nanti di tengah-tengah sesi kita akan kehadiran tim Satgas dari Damping program aksi bersama bantu sesama, yaitu Mas Lilik Setiawan. Mas Lilik sudah hadir belum ya? Mudah-mudahan sudah hadir. Di mana nanti Mas Lilik akan menjelaskan mengenai pengisian form damping begitu ya, yang nanti memang ini juga menjadi salah satu bagian dari program aksi bersama bantu sesama. Oke, Mas Arief, untuk singkatnya silakan, panggung saya persiapkan buat Mas Arief. Mohon maaf Mas Arief, ini tidak ada karpet merah, tidak ada suguhan-suguhan gitu. Jadi kita lakukan secara sederhana saja, mudah-mudahan Mas Arief mengerti lah gitu. Tapi yang penting ini adalah ilmunya, karena bayangin pengalaman Mas Arief yang puluhan tahun ya, sekarang kan usianya udah 80 nih Mas Arief. Jadi 80 tahun pengalaman Mas Arief ini kita serap cuma dalam 1,5 jam. Jadi kita sangat beruntung sekali gitu teman-teman. Langsung saja. Mari kita mari kita sambut Mas Arief Budiman. Tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau sama Kang Galih ini, kalau pengen menghina kayaknya dosa, kalau tidak menghina sayang ada kesempatan gitu ya. Jadi memang hidup ini pilihannya sulit memang. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan di forum yang lain. Kang Galih, terima kasih sudah diantar sampai ke sini. Kalau mau pulang silahkan, kalau mau nunggu. Ya teman-teman, begitulah ini saya masa Kang Galih ini memang jadi saya itu punya prinsip, ini santai ya, maksudnya nggak terlalu sangat serius banget ya. Jadi memang orang jahat di dunia itu tidak boleh habis atau tidak boleh hilang. Karena kita memerlukan itu semua untuk menjadi musuh bersama. Karena kalau jumlah orang jahat berkurang drastis, nanti orang baik akan bertemu dan berkelahi dengan orang baik. Kalau nggak percaya, nonton film Batman versus Superman itu. Itu kan akhirnya Batman-nya jadi lawan Superman, kan jadi nggak bagus gitu. Jadi saya berharap tokoh-tokoh seperti Kang Galih ini tetap ada untuk jadi musuh bersama. Terima kasih. Oke, mohon izin saya share screen. Kang Galih boleh komen loh, ini santai kita. Iya, nanti kalau teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa chat ya, gitu. Jadi nggak harus nanti bertanya langsung, bisa langsung chat aja. Ya, jadi yang pertama ini silaturahim ya. Kita merayakan Idul Fitri ini dengan penuh rasa syukur karena kita kembali lagi ke sebuah kelahiran. Jadi pertemuan ini anggaplah sebagai sawalan gitu ya. Teman-teman yang hadir ini moga-moga menerima permintaan maaf saya dan permintaan teman-teman ICCN untuk maafnya dan kita saling memaafkan. Kenapa kita harus saling memaafkan? Supaya kita bisa membuat kesalahan lagi nanti. Kan kalau udah nol. Jadi konsepsi riset ya, konsepsi merestart kehidupan kita dengan adanya Ramadan, dengan adanya pandemi COVID ini kan memang sesuatu yang sangat-sangat natural gitu. Bahwa segala sesuatu yang sudah berlebihan, komputer, handphone yang sudah sering hang, salah satu solusinya memang mesti di restart. Dan kehidupan kita ini juga sudah terlalu banyak hangnya sebetulnya.
sudah terlalu banyak bug, sudah terlalu banyak virus, sehingga ketika beberapa alarm dari semesta ini tidak kita dengarkan, ya akhirnya kalau kita tidak merestart handphone atau komputer kita, maka komputer kita akan merestart sendiri. Dan proses merestart sendiri ini adalah yang mungkin kita pahami sekarang sebagai pandemi COVID. Di tahun 2020 ini. Jadi secara umum yang akan kita diskusikan ini adalah menyangkutkan tentang kreativitas. Ya. Sementara kita tidak diskusi mengenai branding, kita tidak diskusi mengenai marketing communication, kita tidak diskusi mengenai sedikit ada nanti tentang entrepreneur, tapi kita berdiskusi siang hari ini mengenai bagaimana pola pikir kreatif ini bisa melihat peluang-peluang, bisa menangkap hal-hal baru ini dengan antusiasme, dengan optimisme, dengan kita melihat semburat cahaya di balik mendung yang tebal, kira-kira gitu ya. Ini beberapa organisasi yang sekarang saya aktif. Dulu banyak sekali, tapi akhirnya berdasarkan efektivitas, bagaimana energi juga bisa harus dihemat supaya menghasilkan sesuatu yang lebih fokus dan lebih kuat, power untuk melakukan perubahan. Ya, ini yang sekarang saya aktif. Yang lainnya untuk sementara memang harus ditaruh pada posisi yang lain dulu. Karena kalau energi kita dihabiskan terlalu banyak, juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk masyarakat. Ini saya terus ya. Mohon doanya. Jadi ini buku yang saya pernah tulis, dan selama pandemi COVID ini, alhamdulillah ada setidaknya 3 cita-cita saya yang terkabul. Yang pertama, saya dulu sangat ingin sekali di bulan Ramadan itu bisa tidak ngantor gitu ya, bisa libur full sehari, nggak berhasil. Saya coba sampai beberapa tahun. Pas Ramadan pasti pas banyak kerjaan, mesti ketemu klien, bahkan kadang syuting dan sebagainya. Nah ini Allah memberinya ini dengan cara yang agak unik gitu ya. Jadi doa saya ini terkabul dibarengi sama corona gitu, dan moga-moga teman-teman juga bisa merasakan bahwa Ramadan kali ini kita bisa beribadah jauh lebih banyak secara waktu, dan moga-moga juga secara amal bisa menghasilkan lebih banyak. Terus yang kedua, saya ini sedang memaksakan diri dalam tanda kutip untuk menulis buku, yang mana sebelum corona ini datang ini sudah mulai inisiatifnya, saya dibantu Mas Fahmi, tapi nggak ketemu juga waktunya. Nah kebetulan pas ada corona ini, jadi alhamdulillah ada jendela waktu yang cukup untuk tidak sekedar menulis, tapi juga memikirkan banyak hal mengenai masa depan, mengenai kehidupan, mengenai kira-kira nanti pengen meninggal dengan cara apa. Itu saya pikirin tuh. Dan sekarang sedang menulis 3 buku sekaligus ya, selang-seling supaya ada variasi dan ada hal-hal yang baru. Moga-moga bisa terbit tahun ini, insya Allah ya. Moga-moga, mohon doanya. Terus yang ketiga, mengenai format bisnis ini kan sudah mulai banyak perubahan. Jadi kemarin sudah mikirin kira-kira mau bikin konten apa gitu ya. Tapi setiap kali mau bikin konten kreatif yang baru, bikin apa gitu, selalu ada beberapa kerjaan dari klien yang akhirnya menunda ini, menunda itu, dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang beberapa klien sudah diminta oleh Tuhan untuk tidak merepotkan dengan memberikan pekerjaan di tengah pandemi ini, sehingga beberapa konten sudah mulai disiapkan. Moga-moga 1-2 bulan ini sudah bisa keluar. Dan saya sudah kurang lebih sekitar 25 tahun ya berbisnis. Jadi benar tadi umurnya 80 tahun. Jadi saya adalah bagian dari Highlander. Kalian aja udah. Kolonial ya. Mei kemarin berulang tahun, tapi memang kita tahu bahwa banyak perusahaan yang
sekarang ini memutuskan untuk menutup perusahaan, memutuskan untuk melakukan banyak hal, pivot dan sebagainya. Saya ini termasuk pengusaha yang berangkat dari idealisme, berangkat dari saya pengennya ini, maka saya pengen mengerjakan ini. Dan setelah saya pelajari dari segala tren, dari perkembangan bisnis dan segala macam, moga-moga ya, memilih bisnis di bidang kreatif ini nggak terlalu salah, at least sampai 10 tahun ke depan lah. Jadi apa ya, goalnya ini sudah benar, cuman memang untuk mencapai ke sana sekarang diperlukan cara-cara yang berbeda. Tapi moga-moga karena ada beberapa bisnis yang memang secara format, secara objektif, secara goal memang ada yang harus hilang gitu dalam perubahan zaman ini. Moga-moga bisnis kreatif umurnya masih panjang, secara masa depan beberapa Indonesia. Nah ini kita mulai dari sini ya. Ini copywriting-nya luar biasa sekali. Jadi hindari corona, tetaplah hidup walau tidak berguna. Jadi hidup yang tidak berguna itu pun masih tetap layak untuk diperjuangkan gitu di tengah pandemi corona. Jadi teman-teman yang merasa hidupnya tidak berguna, yang jomblonya kelamaan, yang nyari pasangan sesama manusia susah, sesama manusia berarti apa ya? Jadi saya selalu menyarankan kepada teman-teman yang sedang mencari pasangan untuk sering berlatih. Bisa ngomong dulu sama kucing, sama pohon pisang yang kira-kira tidak bisa nolak. Nah itu lumayan untuk latihan. Tapi maksud saya ini walaupun tidak berguna, hidup itu tetap sangat layak diperjuangkan. Jadi pesannya saya kira akan menjadi sangat mendalam di tengah keprihatinan sekarang. Nah, terus yang kedua, saya perlu mengingatkan juga bahwa kita memang harus sampai di tujuan sebelum berangkat. Ini cuma salah satu aja. Kenapa fotonya Pak Nadiem? Karena kemungkinan beliau tidak pengen punya uang 142 triliun, tapi kemungkinan beliau memang ingin menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya nggak tahu, ya. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, maka apapun yang kita lakukan, ya tidak akan membawa kita kemana-mana. Selama kita tidak tahu kemana kita pergi, maka kita juga tidak akan pernah sampai kemana-mana. Jadi kalau kita tidak tahu kemana kita pergi, kita juga tidak tahu mau beli tiket yang kemana. Nah kadang-kadang kalau kita tahu kita pergi ke Jakarta, ke Surabaya, ke Medan gitu ya, tapi dalam kehidupan tiket kemana pergi itu kadang-kadang nggak pernah dipikirin karena memang tidak kelihatan tiketnya. Tapi nanti ketika usia sudah beranjak, misalnya kayak saya ini 80, atau mungkin nanti yang ada 60, ada yang 70 tahun, baru sadar nengok ke belakang, sebenarnya saya ini sampai di mana gitu. Karena tiketnya itu tidak kelihatan, dan ketika waktu yang berjalan itu, karena kita tidak punya tujuan, ya seolah-olah kita muter-muter aja di situ. Dan kalau kita melihat kehidupan bangsa kita sekarang, saya ini punya kekhawatiran bangsa ini juga sedang agak banyak sering muter-muter. Artinya satu bagian kelompok bangsa ini ngegas, satu bagian kelompok bangsa ini ngerem. Sehingga kombinasi antara ngegas dan ngerem yang tidak terkoordinasi dengan tujuan ini melahirkan noise yang luar biasa gitu. Jadi gasnya kenceng, gerung-gerung karena direm, asapnya banyak, dan kalau dilihat dari luar, itu kendaraan tidak pergi kemana-mana. Nah, era penanganan COVID ini juga ternyata yang ngegas dan ngerem ini juga nggak koordinasi gitu. Sehingga ini yang perlu kita tata bareng-bareng. Salah satunya juga dengan menyepakati satu tujuan bersama sebenarnya mau apa. New normal itu pengen seperti apa sih? Karena new normal itu, ini contoh bercanda ya. Saya bilang begini, new itu baru, normal itu waras gitu. Orang normal kan orang waras. Jadi new normal itu, ini nanti setelah ini akan ada banyak orang yang baru waras gitu. Jadi kemarin secara mental mungkin ada banyak gangguan selama COVID sehingga sekarang bisa mulai waras kembali. Ya whatever itu ya. Tapi intinya sebetulnya tujuan ini akan menyatukan semua elemen bangsa ini untuk mencapai ke satu titik.
Karena nampaknya apa yang dipikirkan oleh pemerintah, apa yang dipikirkan oleh masyarakat, apa yang dipikirkan oleh oposisi, apa yang dipikirkan oleh orang-orang pinter maupun masyarakat kebanyakan ini belum ketemu, belum ketemu. Dan kalau kita tidak ketemu, ya saya lihat seperti kita lihat sekarang noise-nya juga luar biasa. Nah, setelah kita tahu kemana kita pergi, kita juga perlu menyiapkan diri bagaimana cara kita berangkat. Innamal a'malu biniat. Jadi segala sesuatu itu awalnya dari niat. Nah, semua kekisruhan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mayoritas karena banyak orang berebut untuk mendapatkan uang, mendapatkan gaji, mendapatkan bantuan, gitu ya. Sehingga kita merasa karena source-nya terbatas, akhirnya harus bertengkar. Kenapa sih dapat bantuan, kenapa kita enggak gitu? Kenapa pemerintah memperhatikan si A, kenapa pemerintah tidak memperhatikan si B gitu terus? Karena memang mayoritas kita bekerja, mayoritas kita menjalankan kehidupan ini untuk mendapatkan uang, bukan untuk mewujudkan sebuah karya, apalagi karya yang besar. Candi Borobudur ini berdasarkan penelitian dibangun selama sedikitnya 75 atau sampai 100 tahun. Kalau kita lihat tembok besar di Cina, itu bahkan 350 tahun sampai 400 tahun perkiraannya. Artinya apa? Artinya ada generasi pertama, katakanlah yang membangun tembok besar Cina itu ya, yang tahu dia sampai dia meninggal, dia tidak akan melihat hasil karyanya seperti apa. Keren loh ini. Ada orang yang punya niat membangun sesuatu yang besar, dan dia tahu persis, sampai dia meninggal, itu dia tidak akan tahu hasil karyanya bakal seperti apa. Terus ada generasi kedua atau ketiga yang melanjutkan pembangunan Candi Borobudur atau tembok besar Cina itu tanpa pernah diajak diskusi mengenai desain awal. Loh, ini keren loh. Rasa saling percaya antar generasi ini luar biasa. Yang mana sekarang kalau kita lihat ya kepala daerah atau gubernur atau mungkin presiden ya, 5 tahun itu kan juga belum bisa menghasilkan apapun. Nanti kalau sudah diganti, yang mengganti ini juga untuk melanjutkan mempercayai pendahulunya ini susah setengah mati. Sehingga karya yang sekarang dihasilkan oleh generasi kita ini karya yang secara umum sebenarnya kecil-kecil gitu, tidak menggambarkan kecerdasan, tidak menggambarkan ilmu yang luar biasa yang sudah dititipkan, ditinggalkan oleh nenek moyang kita untuk kita lanjutkan. Karyanya kecil-kecil gitu. Jadi bayangin aja nanti tahun 2100 gitu ya, anak cucu kita ngobrol gitu ya dengan teknologi yang mungkin pakai hologram dan macam-macam. Salah satu bertanya, itu dulu nenek moyang kita di tahun 2000-an itu menghasilkan karya apa gitu ya? Karena di tahun 2100 itu yang tersisa ya Candi Borobudur, Candi Prambanan, nggak ada yang lain lagi. Nggak ada karya monumental yang dihasilkan oleh generasi 2000-an, 2000. Apa 1900, tahun 2000 nggak ada. Ketika di-search di Google atau apapun mesin pencari besok, yang ada adalah ini adalah generasi yang noise-nya besar, suaranya kenceng, tapi remeh-temeh. Di Twitter rame, di Instagram rame, di Facebook rame, hoax-nya berdebat mengenai sesuatu yang tidak bermutu gitu. Jadi isinya hanya berita-berita yang secara umum disebut sebagai memboroskan energi untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna. Nah, ini mesti diberesin. Artinya pertemuan kita pada siang hari ini adalah energi untuk kita mulai bisa memusatkan, memfokuskan diri kita untuk menghasilkan karya. Kenapa saya bilang perlu nggak kita mencari uang? Saya ini ya, kita nggak perlu nyari uang. Rezeki sama Tuhan sudah ditentukan kok. Setiap orang sudah punya jatah rezeki sendiri. Jadi perintahnya itu menjemput rezeki, bukan mencari. Kalau mencari kan nggak tahu. Loh ya santai misalnya gini ya, Tuhan itu sudah menjamin semua rezeki makhluknya. Contoh misalnya pohon. Pohon kan nggak bisa kemana-mana. Mau ada lockdown, mau work from home, pohon di situ-situ juga. Tapi Tuhan ngasih rezekinya juga di sekitar dia sudah disiapin semua. Ketika pohon itu tumbuh di kanan kiri di akarnya dia sudah ada rezekinya. Nyamuk yang nggak bisa terbang aja rezekinya dari
cicak yang nggak bisa terbang aja rezekinya dari nyamuk yang terbang, cara itu lebih tidak adil lagi Tuhan kalau kita pikirin manusia mah. Sebenarnya penderitaan cicak itu lebih berat, penderitaan, kesabaran, untuk dikasih rezeki yang terbang, dianya nggak bisa terbang, kok pengen. Jadi tugas kita itu sebenarnya bekerja, beribadah, berkarya. Kenapa tidak mencari uang? Karena uang, rezeki itu sebenarnya impact aja dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita mengejar impact dan tidak melakukan substansi, ya kita jadi salah kaprah sampai hari ini. Ini oke, saya lanjut ya. Nah, ini contoh bagian apa yang paling berharga dari sebuah mangga. Kan selalu orang salah melihat bahwa kita menganggap yang paling utama itu adalah buahnya. Kenapa buah? Ya karena kita bisa makan buahnya. Jadi kita melihat dari sudut pandang kita. Padahal kalau kita belajar, bagian paling penting dari sebuah mangga itu ada pada bijinya. Kalau bahasa Jawa namanya pelok. Kenapa pelok? Kenapa pelok paling berharga? Kalau kita ambil buah mangga, terus kita makan buahnya. Setelah buah mangga itu dimakan, habis. Akan jadi kotoran besoknya. Tapi kalau kita pilih bijinya, kalau kita pilih peloknya, maka kita bisa menikmati buah mangga itu dalam jangka waktu yang panjang. Ketika biji mangga itu ditanam dan tumbuh, maka mungkin setahun, 2 tahun, setiap musim dia akan menghasilkan buah yang bukan cuma satu, tapi banyak. Dan bukan cuma banyak, tapi dia akan berkali-kali memberikan buah itu kepada kita. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah bijinya itu. Kenapa bijinya? Karena dalam biji mangga itu tersimpan miniatur satu pohon mangga yang utuh. Dari miniatur batang, miniatur akar, miniatur daun, itu semuanya terdapat di biji mangga itu. Dan dalam diri kita sebagai manusia, ada hadis, ini juga ada penjelasan ilmiahnya. Dalam kategori itu yang disebut sebagai hati. Sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau dirinya itu baik, maka semuanya baik. Dan kalau segumpal darah itu buruk, maka semuanya buruk. Segumpal darah itu adalah hati dan bukan otak. Ini ada Mas Firdaus, ada Mbak Meta, teman-teman dari Kata Hati. Guru-guru saya di Kuantum Ikhlas pasti sangat memahami bahwa memang semua kontrol dari perbuatan kita itu adanya di hati, bukan di otak. Otak itu pelaksana untuk memikirkan apakah saya akan menghinakan Galih atau enggak, itu semuanya dikoordinasikan oleh otak sebetulnya. Tapi secara hati sebenarnya saya tidak ingin melakukan hal-hal yang buruk gitu ya. Tapi kadang-kadang memang untuk menghibur sedikit nggak apa-apa. Tapi intinya adalah apa yang saya sampaikan mengenai biji mangga dan apa yang saya sampaikan mengenai hati ini untuk mengingatkan kita semua untuk fokus pada substansi. Untuk fokus pada substansi. Karena ketika dunia ini berubah, maka ada juga bagian dunia yang tidak berubah. Ketika dunia ini menjadi cepat, ada bagian dunia juga yang menjadi lebih lambat. Balancing-nya itu kurang lebih begitu. Ketika ada era pasar global yang luar biasa, sekarang ada era pasar lokal. Ketika dunia internet mulai booming, televisi ditinggalkan, oleh Tuhan dikasih pandemi corona, sekarang orang nonton TV semua. Ketika orang nonton TV, waktu kemarin nontonnya sinetron Indonesia yang kualitasnya sering ditertawakan oleh orang-orang yang memang menganggap kita perlu kualitas yang baik, sehingga banyak orang nonton di saluran berbayar di streaming, misalnya nonton drama Korea. Nah sekarang orang-orang ini pada nonton TV semua karena drama Korea ini sudah diimpor di TV Indonesia, sudah nggak pakai biaya streaming sehingga lebih murah. Jadi ini kalau bahasa asingnya itu wolak-waliking zaman. Jadi ini dibolak-balik saja gitu. Jadi dua hal yang bertentangan dan terjadi saling melengkapi yin and yang-nya. Zaman sekarang konsumen lebih pintar, tapi juga lebih mudah komplain.
Dan kalau komplain, nggak komplain langsung lagi, komplainnya di sosial media nyari pendukung banyak, sehingga damage yang diterima oleh brand atau perusahaan menjadi lebih besar. Apalagi dengan adanya pandemi COVID ini, perubahan yang terakselerasi ini makin cepat. Ujian nasional yang harusnya baru dihapus tahun 2021, tahun 2020 udah dihapus. Apa yang seharusnya terjadi mungkin 5-10 tahun ke depan, ini sudah mengalami percepatan semua untuk terjadi di era-era yang lebih dekat sekarang. Nah, dalam chaotic situation seperti sekarang, dan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia, dan kalau saya bilang dunia, berarti kemungkinan besar tidak akan hanya bumi, karena ini beberapa sudah sampai ke bulan, beberapa sudah landing ke Mars, artinya kita juga bicara mengenai semesta ke depan. Ya. Jadi di era sekarang, saya sarankan untuk jualan es batu saja. Jadi laku nggak laku, itu pasti habis, ya kan? Cuma karena bisnis es batu ini juga terbatas, kan harus ada yang ngurusin yang lain. Jadi biarlah ini jadi barokahnya penjual es batu, tapi yang tidak sempat bisnis es batu, kita mesti mikirin yang lain. Kita akan bicara mengenai masalah atau peluang. Saya mau pakai titik yang ekstrim saja. Kematian itu masalah atau peluang? Orang meninggal itu masalah atau peluang? Kalau teman-teman mengatakan itu masalah, terutama ketika yang meninggal adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, ya saya bilang benar. Tapi kalau ada yang orang-orang yang melihat bahwa orang meninggal itu menjadi peluang, yo saya juga mengatakan itu benar. Karena kalau orang menganggap bahwa meninggal itu masalah aja, maka tidak akan ada orang yang jual kijing, nggak ada orang jual peti, gitu ya. Karena orang yang jual peti itu kan sebenarnya tidak manusiawi, karena dia senang kalau ada orang meninggal, gitu kan. Semakin banyak orang meninggal, maka semakin banyak peti terjual, kurang lebih begitu. Bahkan ada promo yang agak mengerikan itu, kalau Anda beli 2 peti, maka gratis 1. Lo kan berarti mendoakan untuk meninggal lebih banyak. Saya pernah lihat di spanduk. Tapi sekali lagi ya, kita belajar bahwa semua hal peristiwa itu bisa dipersepsi dari 2 titik yang seolah-olah bertolak belakang. Dan dua-duanya itu benar dalam konteks kehidupan. Ini contoh di Korea, ini sebelum masa pandemi. Ini ada jasa, ya, ada jasa simulasi kematian gitu, kurang lebih begitu. Ini dijual nih, wisata kematian ini dijual. Gitu. Jadi ada seremoni pemakaman massal yang orang datang ke situ bayar, diberikan seragam, dikasih doa-doa, dikasih peti mati sendiri, terus mereka ditaruh di peti, ya, ada upacaranya, so persis lah. Saudara-saudaranya, sahabatnya pada datang semua, dan mereka ada di peti itu kurang lebih sekitar 5-15 menit, kalau saya nggak salah ya. Dan hampir semua ketika selesai melaksanakan ritual berbayar itu mengatakan bahwa, wah ternyata kalau kematian begini rasanya, kehidupan sangat berharga sebenarnya untuk dilakukan. Jadi kematian itu juga bisa menjadi income gitu untuk orang-orang yang bisa melihat ini menjadi peluang. Nah, kita akan ke yang dekat dengan kita. Ini mengenai pandemi COVID-19. Ini masalah atau peluang? Jadi banyak orang yang mengatakan kita sudah siap menghadapi new normal, tapi siap secara motivasi itu beda dengan siap secara data. Ya. Karena sekarang grafiknya masih naik turun, dan pertanyaan sampai kapan bisa dihentikan, lebih akan memburuk dan sebagainya, ini pertanyaan yang sangat-sangat akan menimbulkan subjektivitas karena tidak bisa dijawab dengan ilmu pasti. Nah, ini sudah merubah banyak sekali tadi, seperti kita juga semua tahu lah ya, ketika 5 juta, sekarang mungkin lebih ya, karena ini data per Mei tanggal 20, berapa banyak film yang ditunda, berapa banyak bintang film yang kena, dan sebagainya. Dan ini data dari mahasiswa dia.
Dan banyak hal yang akhirnya harus hilang gitu karena ada corona. Pemakaman saja sekarang kalau di era sekarang sudah agak sulit dihadiri, sehingga ini juga menjadi tantangan serius untuk agama apapun dalam ritual ibadahnya, termasuk ketika mesti sholat jamaah di masjid, kebaktian di gereja, dan sebagainya. Tapi sekali lagi dalam kehidupan, tadi saya juga ingatkan ada balancing. Ketika corona membunuh dalam tanda kutip apa saja, berarti ada sebagian dunia yang lain yang menghidupkan. Artinya corona juga menghidupkan sebagian yang lain. Salaman sekarang sudah menjadi handshake, sudah menjadi hand sanitizer. Pertemuan sekarang sudah menjadi Zoom meeting dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kreativitas adalah melihat masalah sebagai peluang. Dan kalau corona kills everything ini disebut sebagai masalah, maka pasti di sisi sebaliknya itu juga ada peluang. Nah, ini salah satu data dari Mesir kalau saya nggak salah ya. Ketika ada potensial losers, ada potensial winners. Kan dunia begitu balancingnya. Dan potensial loser di era pandemi itu mungkin bisa menjadi potensial winner di era new normal nanti. Ini bukan sesuatu yang saklek, bukan sesuatu yang berhenti di sini, karena semuanya pasti akan bergerak dari keseimbangan baru. Nah, termasuk dalam beberapa produk e-commerce ada yang kenaikannya sampai 670%. 6 kali lipat lebih ini penjualan masker, penjualan sarung tangan dan sebagainya. Tapi ada produk-produk juga yang turun sampai mungkin habis, ada yang turun sampai 77% dan sebagainya. Ini nanti bisa diterima teman-teman nanti dibagikan. Nah, jadi saya ini termasuk orang yang seneng enggak, tapi saya bisa menikmati penderitaan gitu. Maksudnya kalau ada penderitaan, kalau saya dibully Kang Galih itu saya bisa menikmati. Jadi ya, jadi orang Indonesia ini punya mentalitas yang kadang berguna, kadang tidak, itu gini. Jadi orang Indonesia itu kan senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Saya ini senang melihat, kadang-kadang senang melihat diri saya susah. Dan kadang-kadang saya tidak begitu senang ketika melihat diri saya senang. Ini sesuatu yang akhirnya kenisbian ini membuat saya tidak terlalu sedih ketika realitasnya harusnya saya sedih. Tapi saya juga bisa tidak terlalu bergembira ketika semua orang menganggap bahwa saya seharusnya sangat bergembira. Jadi cara untuk mengatur supaya tidak gampang gumun, tidak gampang takjub, itu kurang lebih manajemen internalnya begitulah dalam diri saya. Jadi hal-hal yang seolah-olah orang melihat buruk ini ada sisi bagusnya. Nah, termasuk banyak sekali booming hal-hal yang baru, yang di situ juga menghasilkan kreativitas. Yang pertama adalah sampai setengah mati perusahaan mengajari orang untuk cuci tangan atau untuk mandi lebih sering dengan menghasilkan berbagai jenis sabun, termasuk yang susah mandi itu misalnya anak-anak kuliah, anak kos itu kan jarang mandi. Sekarang ini mandi itu paling minim 2 kali. Kalau ada yang keluar rumah untuk mungkin pergi kemana gitu ya, dia balik juga mesti mandi, jadi sehari bisa mandi 3-4 kali kalau saya. Yang 2 kali, pokoknya semakin kita sering berhubungan keluar rumah, maka sering lebih banyak mandi. Jadi pandemi ini memberikan bonus untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kebersihan. Terus yang kedua, juga setengah mati kita orang-orang senior-senior kita, kakek nenek kita, orang tua kita ngasih tahu anak-anaknya, ini lo minum beras kencur, minum kunir asem dan macam-macam. Itu minuman apa? Minuman nggak tren. Yang tren itu kopi dalgona, apa gitu-gitu. Sekarang dan prediksi saya di era new normal, kalau nanti ada kafe yang menjual minuman tradisional empon-empon, ini kemungkinan besar potensi untuk suksesnya ini luar biasa. Jadi nanti kita bisa pesan kunir asem dengan V60 atau kunir asem dengan cara teknik Vietnam drip gitu.
Karena nanti semua akan ke sana. Jadi ada era di mana sesuatu yang ditinggalkan di satu era itu akan menjadi tren di era yang lain. Jadi roda itu kan tidak selalu di atas. Dan kesempatan untuk perbaikan internal atau upgrading ekosistem kita, termasuk bisnis, termasuk UMKM, termasuk keluarga. Jadi ini era pandemi COVID ini era kita melihat ke dalam. Alam semesta ini memberikan message untuk lihatlah ke dalam, nggak usah keluar terus gitu. Cek yang di dalam kantor itu kekurangannya apa, di perusahaan kekurangannya apa, di rumah kekurangannya apa. Karena termasuk seperti saya ini jarang-jarang di rumah. 1 bulan itu 2 minggu atau 3 minggu ya, pernah bahkan mungkin sebulan itu cuma 2 atau 3 hari saya di rumah. Itu muter saya Indonesia, ditugaskan Kang Galih untuk ketemu sama komunitas-komunitas kreatif di seluruh Indonesia. Nah sekarang ini di rumah terus sehingga senang sekali gitu. Istri saya juga pas lagi lucu-lucunya gitu, anak saya juga pas lagi lucu-lucunya. Kang Galih ya, supaya jadi semangat. Lucu. Terus meningkatnya format komunikasi dan edukasi online. Jadi teman-teman sekarang ini banyak sekali tokoh-tokoh, bukan cuma pembicara, bukan cuma motivator, bukan cuma speaker, tapi tokoh-tokoh, CEO, para pekerja seni dan sebagainya yang memberikan ilmunya ini berlimpah-limpah gratis di kanal sosial media. Sehingga kita ini justru kita sulit mencari waktu untuk belajar kepada tokoh siapa gitu. Kadang-kadang tokoh-tokoh hebat ketemu di satu forum 15 orang gitu. Nah, ini luar biasa kesempatan untuk mengupgrade. Terus keluarga kembali menjadi sentral dalam situasi pandemi ini. Karena memang secara umum keluarga-keluarga di era digital, apalagi ketika banyak aktivitas di luar rumah dan mobilitas dan makin ketemu, kan seolah-olah gini ya, mereka yang sekarang para pengusaha yang suka di luar itu kan ketemu anak istrinya lewat video call. Ini sama Tuhan ini dibalik, kamu ini kurang ajar dikasih anak istri yang bukannya dirawat malah video call aja. Udah sekarang saya kasih prioritas nih, sama anak istri ketemu yang asli, sama yang di luar yang kemarin sering ketemu asli ini ditukar jadi video call gitu. Ini masalah balancing. Tuhan ini mengingatkan supaya hidup kita seimbang. Nah, meningkatnya tren memasak di rumah sendiri, bahkan ibu-ibu yang kemarin belum pernah tahu apa itu grup WA dan macam-macam, sekarang bisa jualan. Banyak sekali yang sekarang jualan di rumah. Kemarin masakin suami juga jarang dikasih pujian, sekarang jualan malah dapat duit gitu ya. Jadi suami-suami ini juga harus lebih menyayangi istrinya nih. Kalau istrinya lebih sukses daripada dia, bisa semakin seru rumah tangga. Dan sekali lagi seperti saya tadi juga sampaikan, saya jadi punya kesempatan menulis, sekarang makin banyak konten kreatif digital yang termasuk beberapa produk baru yang dihasilkan selama tinggal di rumah. Kemarin itu semua punya kemampuan tapi nggak punya waktu. Sekarang dikasih waktu berlimpah-limpah. Nah, ini juga waktunya berkarya untuk teman-teman sekalian. Nah, ini ada satu sedikit wisdom begini banyak lah di banyak tempat ya. Di Timur Tengah, di negara Arab itu. Kurma itu ditanam di pasir dan atasnya ditutup dengan batu. Sehingga seolah-olah menyiksa. Tapi sebetulnya bukan menyiksa. Yang dilakukan ini adalah cara supaya memperkuat pohon kurma ini supaya punya akar yang kuat. Karena kita tahu ketika pohon kurma ini nanti tumbuh di padang pasir, kita tahu padang pasir itu anginnya kayak apa, badainya kayak apa, pasirnya kayak apa. Kalau pohon itu tidak punya akar yang kuat, ya nanti sebentar aja pasti begitu ada badai juga pasti terbang atau roboh kemana-mana. Jadi memang sudah di-setup sedemikian rupa, jalan sulit kita di masa pandemi ini, Tuhan ini sedang menyiapkan kita untuk satu masa yang kemungkinan besar memiliki tantangan yang lebih berat. Gitu. Kalau kita nggak lulus di era COVID ini, ya nanti ke masa depan apalagi gitu. Karena ini Jumat Barokah, ya ada sedikit lah kutipan ayat walaupun nggak ada bahasa Arabnya. Ya. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan diulang lagi 2 kali. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Karena manusia ini memang orangnya ngeyel. Dikasih tahu sekali itu nggak mau dengerin. Jadi mesti dikasih tahu berkali-kali gitu. Bahkan ada di surat Ar-Rahman itu ngasih taunya bisa sampai belasan kali. Dan nikmat mana lagi yang kau dustakan itu diingatkan oleh Tuhan itu sampai belasan kali di surat Ar-Rahman. Saking
dableknya kita, saking ngeyelnya kita, sudah dikasih tahu bahwa COVID itu menular. Ada jenazah sudah di plastik, dibawa pulang, dibuka lagi, dimandikan, sehingga 30 orang kena corona. Itu kan satu bagian bahwa memang kita semua ini ya, kalau ada orang, kita ngasih tahu orang sekali dan nggak dengerin, itu wajar karena kita manusia. 2 kali juga ngasih tahu anak, nggak dengerin, ya wajar karena kita manusia. Jadi memang harus berkali-kali. Nah, dalam konteks ini, saya hanya mengingatkan tadi, kan yang kemarin tidak diperhatikan, itu sekarang ada era di mana itu mulai diperhatikan. Jadi budaya kita dari seluruh Indonesia ini adalah senjata rahasia kita untuk berkompetisi di level global. Kemarin dicuekin karena nggak keren, karena nggak bisa jadi konten yang bagus, karena anak-anak muda milenial tidak bisa memahami bagaimana seorang pawang bekerja, cuma pakai bawang, cuma pakai cabai, kok bisa menghindarkan atau memindahkan hujan, itu nggak paham. Dan ketika nggak paham tuh nggak digali, tapi nyari sesuatu yang lain, yang mungkin lebih artifisial, yang mungkin lebih lebih glamor, lebih banyak like-nya, tapi sebetulnya tidak lebih canggih. Coba ya kita lihat ya, sekarang kan banyak kuliner nih, Indonesia aja lah, nggak ngomong internasional, kan banyak sekali kuliner yang aneh-aneh, yang ngetren, yang ada teh boba lah, macam-macam. Tapi coba cek, berapa jumlah penjualan dari kuliner-kuliner tradisional kita yang sudah ada sebelumnya? Gudeg lah, ayam panggang lah, sate dan sebagainya. Itu belum bisa ngalahin. Yang diracik oleh nenek moyang kita dalam bentuk kuliner tradisional itu sekarang juga masih sangat laku sekali. Jadi jangan meninggalkan hal-hal yang seperti itu hanya untuk mengejar sesuatu artifisial yang belum tentu juga menjadi lebih baik. Nah, tapi bagaimana hal-hal yang memang kita yakini bagus itu bisa direformat, bisa disesuaikan, bisa dibahasakan dengan bahasa milenial sehingga bisa menjadi brand dan akhirnya tumbuh loyalty. Nah, mostly kenapa? Karena banyak sekali produk-produk kuliner tradisional termasuk mungkin souvenir dan sebagainya itu tidak dibangun proses brandnya, tidak dibangun menjadi loyalty, sehingga hanya sampai di produk. Sehingga akhirnya apa? Produk-produk tradisional itu dijual dan dibeli dengan murah. Yang ketika hanya dibeli dengan murah, maka anak-anak milenial nggak mau untuk mengelola itu. Dia mau sesuatu yang mahal, walaupun yang mahal itu sebenarnya artifisial itu. Teh Thailand itu ya dengan bubble dan macam-macam itu kan sebenarnya mungkin ya secara kesehatan dan sebagainya juga jauh, mas, justru akan membuat kandungan gula dan macam-macam itu memang menjadi lebih buruk gitu ketimbang misalnya di-compare dengan minuman misalnya wedang uwo ya, minuman yang dari empon-empon, dari wedang jahe dan apa segala macam yang secara kesegaran mungkin imbang gitu, tapi secara kandungan untuk tubuh kita jauh lebih positif. Cuma karena teh Thailand itu ada di mall, dijual dengan cara yang sedemikian rupa menarik, maka itu menipu dalam tanda kutip, mengkamuflase sehingga orang salah memberikan prioritas kepada sesuatu yang perlu digeser menjadi sesuatu yang dia inginkan. Padahal yang dia inginkan itu belum tentu perlu. Nah, dalam konteks ini kan pandemi COVID ini menguji apakah industri kreatif ini akan berumur panjang. Karena ada industri yang ketika diuji COVID ini lewat. Gitu. Tapi saya masih punya keyakinan sampai hari ini, prediksi saya mungkin sekitar 10 tahun ke depan, ya kreator ini pasti akan mendesain, menentukan masa depan itu ya orang-orang yang kreator, orang-orang yang kreatif. Makanya ketika ada ekonomi kreatif ini umurnya sepanjang apa sih? Kemarin ada Backcraft, sekarang digabung sama pariwisata. Saya tidak mempermasalahkan penggabungan itu, tapi substansinya apakah kreatif ekonomi ini masih menjadi fokus kita pengembangan ke depan atau tidak? Kalau menurut hitung-hitungan saya, pasti masih harus. Karena sekarang salah satu bisnis yang sangat-sangat masih masuk akal di era COVID adalah bisnis digital. Facebook masih menerima pemasukan iklan yang besar, YouTube masih menerima pemasukan iklan yang besar, AdSense-nya Google masih menerima pemasukan iklan yang besar, streaming ya, live streaming, Zoom termasuk
nonton TV streaming ini mendapatkan peningkatan market yang luar biasa tanpa dia mengirimkan apapun. Gitu. Maksudnya semuanya digital, semuanya dikirim lewat jaringan, tidak perlu. Coba misalnya kita sekarang jualan cabai sekarang kan baru murah sekali. Ada yang 3.000 per kilo, maksimal 5.000 per kilo, sehingga kadang-kadang membusuk, mau dijemur juga kadang panas, kadang hujan, sehingga nggak bisa maksimal. Dan kalau ngirim barang-barang seperti itu juga di era PSBB sekarang ya susah, dicegat sana, dicegat sini kan. Maka kreatif ekonomi yang terutama yang berbasis digital ini menjadi satu solusi. Mana bisa saya kirim email ke Kang Galih, misalnya desain untuk acara ini, kan nggak bisa di stop sama PSBB di depan kampungnya Kang Galih ada Pak RT, ini ada email nih dicek dulu, ada coronanya nggak kan nggak gitu. Semuanya pasti langsung jalur tol digital semuanya bisa dan klien juga transfernya lewat m-banking dan sebagainya, tidak ada penyegatan PSBB di ranah digital, ya kan? Ini barriernya hampir nggak ada, justru jadi lebih relevan. Termasuk juga saya berharap Presiden Jokowi juga tidak menggeser fokus karena beliau mengatakan ekonomi kreatif itu untuk masa depan. Masa depan itu sekali lagi hitungan saya juga minim-minim 10 tahun ke depan. Jadi jangan sampai digeser lagi ini menjadi kita fokus lagi ke gas, fokus lagi ke perak, ke emas, itu umurnya nggak akan panjang. Jadi salah satu sumber daya harta karun kita sekarang adalah harta karun yang berupa sumber daya manusia kreatif yang diperkuat oleh teknologi dan teknologi digital dan energi jejaring antar komunitas se-Indonesia. Nah, sedikit saya akan bahas mengenai tahapan proses industri, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. Ini sebenarnya terganggu di era COVID ini sebelah mana? Yang saya tahu sekarang yang paling bisa kita kerjakan itu adalah kreasi. Distribusi, produksi ada beberapa problem kalau kita film juga tidak bisa menghasilkan ini banyak orang dan segala macam, kecuali kita punya studio digital, punya green screen, apa kita masih bisa produksi ya. Tapi kreasi ini hampir tidak ada hambatan. Anda mau nulis skenario, Anda mau menulis skrip, Anda mau bikin komik, teman-teman mau bikin animasi dan segala macam, ini hampir tidak terganggu sebetulnya sekarang. Semuanya bisa dikerjakan di rumah. Ya, artinya apa? Ketika mungkin distribusi, sekali lagi kalau digital nggak terganggu ya, distribusi konsumsi, daya beli rendah, apalagi konservasi karena untuk konsumsi aja udah agak susah. Tapi di kreasi dan sebagian produksi ini kita masih bisa bekerja. Gitu. Jadi tidak terhalang semuanya. Nah, di sini ICCN ini punya peranan yang sangat penting, saya kira, untuk menyiapkan infrastruktur pengembangan kreatif ini. Sehingga kita ada konsepsi tentang kota kreatif. Saya tidak akan jelaskan panjang, tapi nanti teman-teman yang perlu bisa kita share juga nanti Kang Galih buku saku. Dan buku ini juga kita jual. Saya tidak tahu kemarin dijual berapa, tapi khusus yang hari ini mungkin bisa dijual 100.000, saya usul ya. Nanti ada Caira bisa mendaftarkan. Ini ada semua format blueprint mengenai pengembangan kota kreatif. Yaitu kota yang tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan engine kreativitas yang berfokus pada sumber daya manusia kreatif. Sumber daya manusia kreatif itu adalah yang tadi saya sampaikan, manusia yang bisa melihat masalah sebagai peluang. Nah, solusi ICCN di era pandemi COVID ini sebenarnya clear. Bagaimana kita membangun ekosistem kota kreatif. Ekosistem itu apa sih? Ekosistem itu bisa menghidupkan sendiri. Gitu. Jadi kalau satu kota di lockdown, misalnya Jogja ya, di lockdown, itu sudah bisa jalan sendiri kalau ekosistemnya terbentuk. Cuma masalahnya sekarang belum. Antara akademisi, komunitas, pengusaha, pemerintah, dan media ini belum sinergi yang tadi saya sampaikan. Tujuannya ini masih masing-masing. Yang ngegas dan ngerem ini belum janjian. Belum ada satu grup WA di antara semua stakeholder ini yang bisa membawa satu misi yang besar. Nah ini PR kita semua sebenarnya untuk mengatur frekuensi. Nah, sorry, ini mungkin ya pas jam 2 nanti selesai. Ini foto, maaf Jalan Buntu ini betul foto di dekat tempat saya. Itu solusinya apa? Ini pola pikir saya tentang corona, ya, supaya teman-teman juga bisa melihat. Mungkin ada yang beda pandangannya nggak apa-apa. Tapi kan sekali lagi tadi saya bilang dunia ini yin and yang.
saya melihat corona ini merupakan sebab, bukan akibat. Saya melihat corona ini akibat bukan sebab. Artinya ada penyebab awal. Bahwa setelah corona sebagai akibat ini menyebabkan akibat turunan, secara diferensial matematika kan begitu. Itu sebenarnya bukan merupakan penyebab awal. Jadi corona ini asap bukan api. Jadi kita mesti cari apinya. Corona ini adalah problem di hilir bukan di hulu. Artinya ada sesuatu yang menyebabkan ini semua. Yang mana dari semua perubahan menyebabkan corona ini akan membawa kita ke jalan buntu. Hampir semua kita berpikir bahwa kalau jalan buntu ya berarti sampai ada misalnya gini ya. Ada peribahasa Inggris yang bunyinya begini. If there is a will, there is a way. Secara motivasi begitu. Tapi kenyataan kita kan enggak. Kalau kita punya keinginan kan peribahasa jadi begini. If there is a will, there is a way, there is a wall. Kalau kita punya keinginan pasti nggak langsung ketemu karena pasti langsung akan dihambat oleh hal-hal tertentu. Tapi sekali lagi jalan buntu ini kalau kita memang melihat ini sebagai penghalang, fungsinya itu menghalangi kita agar tidak masuk ke jurang yang lebih dalam. Corona ini hadir supaya melindungi kita dari kehancuran yang lebih besar lagi. Kalau kita tidak bisa mengontrol penyebab utama dari ini semua, yaitu bahwa memang kita sudah melampaui batas di banyak hal. Ketika keluarga tidak diperhatikan karena kita terlalu fokus di luar, itu melanggar batas. Ya. Ketika alam diperkosa sedemikian rupa untuk menghasilkan kapital yang berlebihan, maka itu melanggar batas. Ketika pelayan masyarakat akhirnya lebih banyak melayani dirinya sendiri dengan melakukan korupsi di antara sesamanya, itu melebihi batas. Jadi kalau hal ini tidak bisa diperbaiki, maka jangankan corona, ini nanti akan ada mutasi lagi yang jauh lebih dahsyat daripada corona, karena ujian corona aja ini kita nggak lulus. Jadi kita mesti ngulang lagi episode corona berikutnya, kira-kira begitu. Ini kita kembali sedikit ya, waktu masih punya anak. Saya punya anak satu, sekarang kelas 2. Tapi waktu masih kecilnya, orang yang tidak tahu akan melihat ini sebagai kasih sayang atau kekejaman. Menaruh anak di sebuah tempat yang seolah-olah jadi penjara. Ini sebenarnya membatasi atau melindungi, karena dua-duanya bisa benar. Ya kan? Corona ini sebenarnya melindungi kita dari bencana yang lebih besar atau membatasi kita sehingga mencari uang susah. Kalau kita melihatnya sebagai perlindungan, ya kita akan melihat bahwa corona ini melindungi kita. Sama karena kita sayang sama anak kita, takut dia jatuh atau takut dia nanti megang api atau megang gunting atau megang pisau, ya kita kasih pelindung. Tapi untuk orang yang tidak paham konteks akan menuduh bahwa pelindung ini adalah pembatas, adalah sesuatu yang membatasi gerak dia sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Nah, jadi ketika ada hal yang buruk, anggaplah corona buruk, anggaplah ada pemerintahan yang tidak concern ngurusi rakyatnya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita bisa nunggu. Yalah, nanti ya corona selesai-selesailah. Kalau enggak, ya kita tunggu. Atau kita kritik, ini pemerintah gimana sih? Jumatan dilarang, ke gereja dilarang, ini dilarang, sementara malnya boleh, ke pasar boleh. Atau kita hemat energi dengan mulai melakukan sesuatu untuk memperbaiki. Nggak usah ngomong terlalu banyak, nggak usah nambahin masalah dengan mengkritik ke sana. Ngeritik juga kalau salah ngomong, keliru-keliru gitu ya di sosmed segala macam, ya akibatnya jadi corona ini sudah buruk, terus kita memprotes, atau mungkin sampai akhirnya mungkin keliru jadi fitnah, atau jadi sesuatu yang hoax, akhirnya jadi urusan polisi, urusan coronanya belum beres, kitanya masuk penjara. Kan mendingan kita hemat energi, kita melakukan sesuatu yang kita bisa apa? Ya sekarang banyak sekali komunitas yang bergerak, nyiapin masker, nyiapin APD, menolong masyarakat yang nggak bisa makan. Itu sesuatu yang jauh lebih berguna. Nah, ini bagaimana kita, ya saya tidak share mengenai teknik-teknis yang konteksnya di hilir, saya mau bicara di hulu. Jadi ada 3 konsepsi, moga-moga ini agama apapun juga kurang lebih bisa memiliki pemahaman yang sama. Yang pertama syukur, yang kedua sabar, yang ketiga ikhlas. Ini segitiga, jadi
format bidang atau bangunan yang paling kokoh. Kenapa piramida di Mesir itu bentuknya segitiga? Itu pasti yang paling kokoh itu begitu. Gempa apapun tidak akan membuat piramida itu terguling karena ini adalah struktur arsitektur yang paling kokoh. Jadi syukur, sabar, ikhlas. Yang pertama syukur. Apa yang kita syukuri, kata Tuhan itu pasti akan ditambah. Apa yang kita keluhkan sama Tuhan juga akan ditambah. Tuhan itu kan ikut sama kita. Ini saya senang nih punya lihat meme ini, jadi saya kutip, keren nih. Bisa jadi beban berat yang kita pikul saat ini menjadi penyebab keselamatan kita. Penting loh ini. Bisa jadi beban berat yang sekarang kita pikul, ini adalah penyebab keselamatan kita. Kita ngeluh corona kayak gini, corona kayak gitu, pemerintah kayak gini, pemerintah kayak gitu. Bos, kita masih meninggal. Kita bisa mengeluh itu, kita masih hidup artinya. Yang sudah nggak bisa ngeluh itu aja sudah meninggal. Jadi kita masih punya kesempatan. Bahwa Allah memberikan beban kita, itu kan karena Tuhan yakin bahwa kita mau menyelesaikan beban itu. Jadi itu justru mungkin menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk lagi. Ya, apa yang kita syukuri akan ditambah, apa yang kita keluhkan akan ditambah. Kalau syukur itu kita merasa cukup apa yang kita miliki, termasuk utang, termasuk sakit, termasuk apapun itu kita merasa bahwa itu memang sudah cukup dan kita mulai berkonsentrasi untuk menolong yang lain. Fondasi pertama. Fondasi kedua, sabar. Jadi kalau konsep Islam ya, nanti agama yang lain menyesuaikan. Ketika masalah datang, Allah tidak meminta kita untuk memikirkan jalan keluarnya. Enggak. Dia hanya meminta kita untuk sabar dan sholat. Kenapa? Karena sabar itu kunci kecepatan. Sabar itu kunci kecepatan. Ya, saya berandai-andai kalau di seluruh Indonesia, pemerintahnya, masyarakatnya, komunitasnya, pengusahanya bisa sabar. Dengan diam di rumah selama 2 minggu bareng, se-Indonesia bareng ya, 2 minggu, itu sebenarnya kasus corona mungkin sebulan selesai. Tapi kan ada yang sabar tinggal di rumah, ada yang masih jalan kemana-mana gitu. Sehingga ketularan di sini, balik ke situ dan segala macam sampai hari ini mungkin sudah ribuan orang yang terkena. Itu karena tidak bareng-bareng sabarnya. Dan kalau kita belajar lagi, kenapa saya bilang sabar itu kunci kecepatan? Kalau belajar dari balapan mobil F1, yang mana kecepatannya 200 km sampai 250 sampai 300 km per jam. Itu kalau kita lihat di driver itu posisinya agak tidur gitu ya. Dan gerakannya sangat terbatas sekali dan tenang gitu. Semakin nggak tenang seorang pengemudi F1, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan itu besar. Artinya kalau kita nggak sabar, itu jumlah kecelakaannya pasti besar. Contoh yang kedua, pesawat terbang ada pilotnya. Pilot itu kan gerakannya sedikit sekali. Dan pilot harus sabar. Kalau pilot memiliki mentalitas seperti sopir angkot, memiliki mentalitas seperti sopir bis yang ngejar setoran, maka pasti tingkat kecelakaan pesawat itu akan luar biasa besar. Kenapa? Karena kecepatan pesawat itu 700 sampai 800 km per jam. Makin kita nggak sabar, makin banyak kecelakaan, makin lama selesainya masalah. Jadi corona ini mengajarkan kita untuk sabar. Terus terakhir ikhlas. Ikhlas itu dalam pengertian saya adalah ketika kita berfokus hanya pada satu tujuan, itu ikhlas. Ini saya selalu ulang-ulang, tapi menurut saya ini sangat fundamental ya. Kalau kita ikhlas, itu kita jadi magnet. Kalau pikiran, perkataan, dan perbuatan kita lurus seperti molekul besi di dalam magnet ini, kita akan menarik orang. Kalau kita ngomong didengerin, kalau kita menyampaikan sesuatu orang melakukan, nah itu tanda-tanda bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu sudah lurus. Kalau apa yang kita sampaikan berbeda dengan apa yang kita lakukan, para politisi sering begitu, ya wajar dia tidak didengerin. Kalau pemerintah mengatakan A, terus ada menteri mengatakan B, terus ada gubernur mengatakan C, terus ada bupati mengatakan D, ya wajar masyarakat jadi bingung. Ini sebenarnya saya mau ngikutin siapa? Jadi harusnya di pojok atas itu, ya, yang terjadi sekarang di antara kita semua ini yang di pojok atas itu.
Sehingga bangsa Indonesia ini belum bisa jadi magnet, belum bisa menjadi teladan, belum bisa dilihat oleh bangsa yang lain karena molekul-molekul di dalam kita ini belum Bhinneka Tunggal Ika, kurang lebih begitu. Nah, ini kejadian sebelum ada COVID ya. Di Islam ini ada cara teknik untuk membuat pikiran, perkataan dan perbuatan ini selalu selaras, yaitu tawaf itu. Tawaf itu jalannya muternya harus bareng dan satu arah. Ya, karena ini menimbulkan gelombang tertentu yang mempengaruhi hati, otak dan pikiran serta jiwa kita supaya bisa searah. Jadi dalam periode tawaf ini pikiran mengenai kejahatan itu sedikit sekali karena energinya ada energi positif semua di situ. Kalau dilambangkan dalam bentuk ada ini eksperimen yang kedua ini biji besi, yang tengah itu magnetnya diputer. Ya, magnetnya diputer, itu nanti akan menjadi begitu. Jadi gelombangnya akan teratur. Nah, konsepsi mengenai keikhlasan, mengenai magnet ini dalam konsep yang lebih besar itu terjadi pada matahari dan planet-planet kita ini juga muternya selalu sama dan selalu dalam jalur rotasi yang tidak berubah, ajek gitu. Jadi seremonial perputaran planet ini mendukung daya tarik magnet antar planet dan dengan matahari ini supaya tetap konsisten. Artinya bumi, matahari, bulan, Jupiter ini sama-sama punya magnet karena mereka mengikuti hukum alamnya ini tidak pernah carpe diem gitu. Tidak pernah seenaknya sendiri. Dia melihat kanan kiri, melihat atas bawah, melihat konstelasi semesta yang memang sudah didesain sedemikian rupa oleh Yang Maha Pencipta. Yang kalau kita foto dari bumi, kita melihat bahwa ini sangat beraturan sekali. Nggak ada yang gerakan siksak yang tidak perlu gitu. Nggak ada gerakan fraktal di masing-masing mungkin ya, secara masing-masing. Tapi secara utuh ini semua kan sangat rapi. Ini pelajaran untuk kita semua untuk bergerak secara rapi sebagai satu barisan, satu jamaah bangsa Indonesia. Termasuk dalam galaksi juga kurang lebih sama. Ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini penting? Ini satu penelitian, saya melihat ini di sebuah videonya Profesor Michio Kaku. Banyak ilmuwan yang mengatakan melakukan penelitian seperti ini. Semesta kecil itu adalah bentuk terkecil dari satu tubuh manusia itu bentuknya kurang lebih yang merah ini. Dan galaksi yang paling besar itu bentuknya kurang lebih yang di sebelah kiri yang warna ungu itu kurang lebih hampir sama. Artinya di dalam diri kita ini ada galaksi. Dan kalau kita tidak bisa mengatur galaksi yang ada di luar, kita tidak bisa mengatur konstelasi yang ada di dunia ini, kecuali kita bisa menaklukkan, bisa mengatur galaksi yang ada di dalam diri kita. Mengatur hati, mengatur pikiran, mengatur perasaan, mengatur koordinasi fisik, sehingga ketika ini diatur, beres, maka yang luar itu akan menyesuaikan, kurang lebih begitu. Jadi saya mengingatkan, untuk membereskan urusan corona ini, kita mulainya dari dalam dulu. Dan ini zaman orang susah nih. Dan di Islam ini prinsip untuk menghindari kesusahan itu justru dengan membantu yang lain. Dan mereka yang sedang disempitkan rezekinya, hendaklah bersedekah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi makin susah, itu harusnya kita makin nyari kesempatan buat nolong orang lain gitu, kira-kira begitu. Makin nggak punya duit, seharusnya kita itu makin nyari orang yang lebih nggak punya duit lagi daripada kita tolong udah. Makanya semua gerakan komunitas jajan seluruh Indonesia ini bukan karena mereka kaya, bukan karena mereka berlebih harta, enggak. Tapi karena spirit ini yang membuat akhirnya Tuhan percaya nanti dikasih yang lebih banyak lagi. Nah, ini saya kutip dari guru saya, Mas RB Sentani ya, Mas Nono. Ini kalau kita punya kemampuan ini, hidup kita udah santai, udah mengatasi masalah tanpa berpikir, berpengaruh tanpa banyak bicara, dan berkuasa tanpa banyak mengatur. Semakin kita tidak bisa mengatur diri kita tidak bisa mengatasi. Intinya kan gini, kalau saya pakai bahasa yang lain ya, kita tidak bisa mengatasi masalah hanya dengan berpikir. Kita tidak bisa memberikan pengaruh kalau kebanyakan bicara. Dan kita tidak bisa memaksimalkan kekuasaan kalau kebanyakan mengatur. Jadi
puncak dari apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita memahami jalan buntu sebagai solusi, adalah ketika ada masalah, kita kedepankan hati, sebelum kita meminta hati untuk, ketika hati meminta otak untuk berpikir. Kalau kita ingin berpengaruh, kita harus menyedikitkan berbicara, tapi memperbanyak contoh yang real mengenai tindakan yang kita lakukan. Dan kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, maka kita tidak perlu kebanyakan mengatur orang-orang yang kita pimpin, tapi memberikan peluang kepada mereka yang kita pimpin ini untuk mengatur dirinya sendiri dalam konsepsi jamaah, di mana pikiran, perkataan, dan perbuatan itu menjadi satu. Di titik ini, saya yakin kita semua akan menjadi bagian dari cahaya, menjadi bagian dari yang menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Jadi pandemi COVID ini memang mungkin dianggap merugikan, dianggap menyengsarakan, dianggap membatasi, tapi itu adalah pandangan mereka yang biasa mengutuk kegelapan. Maka yang saya bisa sarankan, yang juga setengah mati saya coba lakukan, kegelapan akan tetap menjadi kegelapan sampai ada seseorang yang berikhtiar untuk menyalakan lilin, walaupun kecil, sehingga menjadi terang buat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggali. Ya, terima kasih Mas Arief Budiman. Waduh, itu luar biasa presentasinya ya. Saya jadi terharu dan semangat. Pertama semangat buat pinjem uang ke Mas Arief nih, karena kan Mas Arief nih uang nggak masalah gitu kan. Sementara saya uang itu nomor 5 juga sih. Nomor 1 sampai 4-nya nggak ada, jadi tetap penting. Mas Arief, terima kasih banyak masukannya yang sangat berharga gitu ya. Jadi saya berjanji ini nggak akan mengutuk lagi Mas Arief, tapi kan kalau tadi kan nggak bolehnya mengutuk kegelapan. Kalau Mas Arief ini kan cahaya, jadi saya kalau mengutuk Mas Arief nggak apa-apa lah ya gitu. Jadi karena cahaya beda gitu. Nah teman-teman, sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan gitu ya, kita kehadiran koordinator Satgas dari Damping Program Aksi Bersama Bantu Sesama Indonesia Creative Cities Network yang akan menerangkan kita untuk memandu mengisi formulir damping ya. Jadi ini kita break dan rehat dulu sejenak gitu. Mas Lilik Setiawan, monitor Mas Lilik. Halo Mas Lilik. Tadi Mas Lilik sempat bilang videonya dimatikan karena takut sinyalnya kurang baik gitu. Ini kebetulan juga di tempat saya di Bandung ini hujan deras. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang keputus-putus. Mas Lilik, apakah bisa monitor Mas Lilik? Tadi saya sempat lihat soalnya videonya sempat muncul. Tapi mungkin masalah sinyal ya, karena seperti biasalah masalah infrastruktur internet ini di negara kita ini selalu jadi masalah. Jadi kalau mau komplain boleh ke Kominfo. Oke, sambil menunggu Mas Lilik Setiawan untuk mendampingi kita untuk mengisi formulir damping, saya buka beberapa pertanyaan dari teman-teman. Silakan saja. Yang pertama tadi ada yang nanya nih, Mas Arief. Jadi Mas Doni ya dari Banyumas itu bertanya, Mas Arief, ini siklus hidup baru seperti apa sih yang mesti kita desain gitu ya untuk mengikuti pola baru new normal, baik dari sisi bisnis maupun visi gitu. Jadi mungkin berbicara tentang strategi kali ya Mas ya, karena ini pengalaman aja gitu. Berikutnya Mas Lilik ngajakin bikin buka warung jamu, nanti kita bisa ngobrolin karena menarik sekali sebenarnya ide tentang jamu is the new espresso ya Mas Arief. Mungkin itu dulu Mas Arief bisa langsung dijawab ini sambil menunggu Mas Lilik, saya sambil coba hubungin langsung. Terima kasih. Ya, siap ya. Ya sambil saya menyapa ini teman-teman juga dari Aceh. Ada Mas Firdaus, ada Mbak Meta, banyak sekali ini ya teman-teman. Ya moga-moga jadi energinya bisa nyambung semua lah yang
pengen bergerak buat Indonesia dengan berbagai macam ikhtiar. Yang pertama sebenarnya panduan, jadi gini ya, saya nggak ngerti, ini bisa jadi berkah juga. Jadi hampir semua kementerian, hampir semua pemilik merek, hampir semua pemerintah kota kabupaten ini mengeluarkan protokol new normal. Coba lihat di grup-grup WA itu. Hampir semuanya. Dan itu beda-beda semua. Jadi kalau ditanya new normal apa, itu saran saya yang pertama memang mesti kita pakai hati aja. Bicara mengenai toleransi aja antara sesama gitu ya. Karena tidak salaman karena corona ini pun sebenarnya juga memerlukan penyesuaian yang tidak mudah gitu. Karena kadang-kadang by refleks juga saya masih karena memang sudah terbiasa ya. Jadi akhirnya oh ya kita nggak salaman dulu. Padahal sebetulnya salaman itu yang memungkinkan selama kita yakin bahwa yang kita ajak salaman itu memang tidak terkena COVID. Nah, di era new normal ini saya kira yang perlu kita siapkan itu ya hati kita sebagai kompas. Terus yang kedua, logika atau akal sehat. Logika akal sehat itu sederhananya gini, sekarang ini banyak source tadi saya katakan, ada berbagai macam kementerian mengeluarkan protokol. Tapi satu hal yang pasti yang jadi pegangan adalah bukan sekedar what to say, tapi who say. Siapa yang mengatakan itu? Karena tingkat kepercayaan yang semakin berkurang, kita menjadi low trust society ini juga akan tergantung dari siapa yang ngomong. Nah, mulai sekarang ini juga yang saya lakukan. Saya juga subscribe ke beberapa channel di YouTube yang memang saya percaya bahwa yang saya subscribe itu saya bisa jadi pelajaran, bisa jadi pegangan gitu. Nah, terus yang kedua yang saya sarankan adalah ini adalah di era di mana waktu yang terbaik kita untuk menanyakan kepada diri sendiri sebenarnya pengen jadi apa, pengen meninggalkan legasi atau warisan apa. Nggak usah terpengaruh sama corona, saya bilang. Karena sekarang ini ya sebagai metode survival atau emergency ekonomi, banyak ibu rumah tangga, banyak teman-teman pengusaha yang kemarin-kemarin usahanya bukan di bidang kuliner, sekarang bikin kuliner nih. Nggak tahu frozen, nggak tahu jualan rendang, nggak tahu jualan macam-macam, dan itu boleh, dan itu akan menjadi ibadah juga kalau dilakukan. Tapi ini kan survival. Apakah memang teman-teman akan berbisnis kuliner dalam jangka panjang? Itu mesti dipikirkan ulang, dan sekarang waktunya. Artinya kalau memang saya, ini kebetulan saya senang di bidang kreatif, ya sampai hari ini saya tetap akan melakukan sesuatu yang konteksnya adalah kreatif. Bukan karena saya membatasi di situ, tapi karena saya memang paling enjoy, paling bisa menikmati di situ. Dan ini akan jadi penting, kenapa? Ketika bisnisnya jadi tough, bisnisnya jadi berat, ketika kita masih cinta dengan bisnis itu, ya otomatis akan diperjuangkan. Ya, ini juga buat teman-teman yang Kang Vicky, selamat siang Kang Vicky, terima kasih sudah bergabung. Ya, Mas Arif. Teman-teman ya. Kali teman-teman silakan lanjut. Ya, alhamdulillah ini yang di luar jaringan ASEAN, moga-moga juga semakin bisa menjadi bagian dari gerakan kita semua. Dan yang terakhir sebetulnya untuk jadi pegangan untuk kita semua di era new normal terutama adalah akan banyak sekali hal-hal yang baru yang belum pernah kita pikirkan dan akan jadi peluang. Ya, saya sudah melihat ada desain Nika sebagai pembatas antara pengemudi Gojek dan Grab dengan penumpang. Itu kan peluang tuh buat dibikin. Termasuk juga nanti ya semua masjid, semua gereja akan ada tambahan, akan ada penyesuaian elemen-elemen terutama di interior. Ini juga jadi peluang. Termasuk toilet umum di bandara, toilet umum di masjid, di terminal, itu juga akan mengalami penyesuaian dan itu semua peluang. Kita perhatikan saja bahwa ketika ada hal yang hilang, maka akan ada hal yang hadir. Ketika ada bisnis yang mati, maka akan ada bisnis yang hidup. Saya ini termasuk yang lumayan beruntung karena bukan saya senang ada banyak agensi yang tutup ya, tapi ada beberapa klien yang
datang kepada kami, salah satunya karena agensi tempat dia yang melayani kemarin itu tutup. Artinya apa? Artinya ya semua yang sekarang bertahan, yang lulus dari COVID ini akan mendapatkan limpahan dari yang kemarin ada terus nggak ada. Jadi siap-siaplah menerima limpahan bisnis yang baru karena memang tidak banyak yang memiliki ketahanan untuk menghadapi COVID ini. Jadi kalau versinya Jack Ma sederhana bahkan. Kalau Anda bisa keluar dari pandemi COVID ini dalam kondisi hidup, itu Anda sudah sangat beruntung. Kalau Anda hidup, maka ekonomi bisa digerakkan kembali. Jadi saya menaruh ekspektasi saya serendah itu, bukan serendah itu ya, maksudnya yang penting saya atau perusahaan ini masih bisa hidup walaupun mungkin ada penjadwalan ulang mengenai gaji dan sebagainya. Selama masih bisa hidup, kita akan menaruh itu pada prioritas pertama. Nah, setelah itu banyak hal bisa kita lakukan. Ketika landscape-nya sudah mulai bisa dilihat, sudah mulai hilang kabut asapnya, pergerakan grafiknya sudah mulai bisa stabil, nah kita bisa melakukan sesuatu. Ya, oke, Mas Arief, terima kasih jawabannya. Ini kebetulan sudah ada Mas Lilik Setiawan selaku koordinator Satgas Damping. Mas Lilik, selamat datang, selamat sore. Mohon kiranya ini aja Mas Lilik diberikan pengantar buat teman-teman karena kalau yang kita lihat di sini memang sudah ada yang mengisi juga. Tapi juga mungkin barangkali ada yang belum, nanti bisa dijelaskan mengenai forum yang dibuat oleh Indonesia Creative Cities Network ini. Silakan waktunya, Mas Lilik, 1 detik. Silakan, Pak Lilik. Ya, terima kasih, Kang Galih. Ya, untuk waktunya yang 1 detik. Terima kasih. Selamat siang semua teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir batin, ya. Masih suasana salam Lebaran. Terima kasih Mas Jen dan Kang Galih yang sudah memberikan insight yang luar biasa. Dan selamat siang juga Ketum Kang Vicky Satari yang ada di ruangan juga. Terima kasih sudah hadir. Matur nuwun sekali, Tum. Ya, jadi saya hendak menyampaikan tadi yang seperti diutarakan oleh Kang Galih ya, bahwa untuk program yang kita butuhkan saat ini untuk kebersamaan dari teman-teman, kita ada 5 satgas yang sudah dibentuk. Nah, tadi sudah sempat dimunculkan di screen, itu ada 5 satgas yang teman-teman bisa berpartisipasi di dalamnya. Saya diberi amanah oleh Indonesia Creative City Network untuk mengawal di Satgas Damping. Nah, teman-teman, Damping ini adalah suatu satgas yang tugas utamanya untuk mendampingi setiap daerah, setiap organisasi yang semuanya terdaftar sebagai atau saat ini katakanlah menjadi bagian dari suatu wilayah yang terkena dampak dari COVID ya, COVID-19. Dan saya rasa semuanya kita mengalami hal yang sama. Dan kita minta bantuan dari teman-teman semua karena dalam pengisian pendataan damping ini, kita nanti akan membuat di dalamnya menjadi sebuah sumber data di mana intinya kita akan berusaha mempertemukan apa yang menjadi kebutuhan dan menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi kemampuan. Jadi antara supply dan demand dari setiap dari kita. Karena seringkali kita ini kesulitan untuk menyelesaikan masalah di paparan teknis seperti itu karena kita kekurangan memiliki data. Ya, banyak sekali kemarin contoh yang sudah dilakukan, ada beberapa teman-teman yang sudah bergerak khususnya dari rescue, dari Satgas Rescue itu sudah bergerak. Jadi ada beberapa daerah yang membutuhkan sesuatu bahan dan ada beberapa daerah yang kelebihan memiliki bahan tersebut. Dan ini kalau kita tidak memiliki basis data yang kuat akan sulit untuk mempertemukan antara yang memiliki kemampuan dan yang memiliki kebutuhan. Padahal ini hanya merupakan satu jalur komunikasi supaya bisa terjadi hubungan distribusi yang jelas. Nah, kembali kepada damping ini, kita ada satu kekhususan daripada damping ini yang berbeda dengan pengisian form atau data yang ada
ada sebelumnya. Misalnya teman-teman sudah terlibat dalam pengisian saya yakin teman-teman di sini sudah terlibat dalam pengisian berbagai data, ya, entah dari kementerian, lembaga, badan, dan sebagainya. Nah, tetapi bedanya dengan yang ada di Indonesia Creative City Network ini adalah setiap teman-teman yang mengisi data, pada saat yang sama Anda semua, teman-teman semua itu juga menjadi pengguna. Jadi ini adalah open source, ya. Data ini adalah data yang datanya ini nanti akan terbuka. Kalau yang sementara ini teman-teman lakukan di tempat lain atau oleh lembaga lain, itu kebanyakan 99% sifatnya adalah closed source. Jadi data diisi dan kemudian data itu menjadi milik daripada lembaga tersebut. Ya, bedanya di kami tidak. Nanti setiap teman-teman yang sudah mengisi, teman-teman akan memiliki akses untuk memiliki pas untuk mengakses data tersebut. Jadi teman-teman juga akan tahu, tidak hanya pasif, tapi dapat berpartisipasi aktif. Nah, jadi saya minta ke depan teman-teman bisa mendukung untuk pengisian data yang akan dilakukan oleh ICCN melalui Satgas Damping ini. Karena ini akan menjadi dasar yang kuat, ya, mendasari setiap kegiatan kita ke depan. Terlepas dari ada tidak adanya COVID ini, pendataan ini penting sekali, teman-teman. Karena kenapa? Karena kemarin kita juga mendengar beberapa kali dari berbagai berita maupun dari berbagai siaran yang mengatakan bahwa ada kesulitan dalam pembagian bantuan, ada kesulitan dalam pembagian akses. Karena kenapa? Karena datanya yang tidak ada. Datanya itu yang belum pasti. Datanya yang, nah, kembali yang muncul ada kata itu. Nah, maka dari itu, kita dari Indonesia Creative City Network akan bergerak untuk melakukan pendataan seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Dan kata kuncinya teman-teman adalah, mari kita sukseskan pendataan dari Damping ini untuk berbuat lebih baik lagi. Kata kuncinya adalah aksi bersama, bantu sesama. Itu program kita. Jadi ini akan menjadi sebuah milik kita semua bersama dari data ini semua. Dari saya sekian dulu, Mas Gale, Kang Gale. Mungkin kalau ada tambahan dari Mas Arief atau Kang Vicky, atau mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman yang ada di ruangan ini, monggo silakan. Matur nuwun, Kang Gale. Ya, terima kasih banyak Mas Lilik Setiawan yang tadi sebagai koordinator Satgas dari Damping, ya, yang sudah menjelaskan secara clear, ya, dikasih waktu 1 detik, 1 jam gitu, tapi tidak apa-apa karena selalu semangat lah, senang melihat Mas Lilik karena sekarang juga di masa pandemi ini Mas Lilik ini kelihatan lebih bersih gitu ya, bersinar. Itu sabunnya pasti inilah apa namanya, pasti mandinya juga sekali 1 hari 7 kali saya yakin lah gitu. Oke. Mas Arief. Ada tambahan Kang Vicky? Oh ya, Kang Vicky selamat datang, selamat hadir di Ruang Maya ini. Silakan Kang Vicky untuk memberikan statement aja untuk teman-teman yang telah hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih. Ini sih kaitannya tadi yang disampaikan Pak Lilik, itu nanti mungkin bisa sebentar di-share formulir online-nya. Siapa ya yang bisa nge-share Pak Lilik? Buat kasih contoh aja, di-share Pak Lilik. Bisa kita input barang apa namanya untuk jadi poinnya adalah formulir online ini seperti yang kata Pak Lilik, ini sudah terintegrasi dengan dashboard big data kita, sehingga nanti kita bisa linkkan ke banyak program pemerintah. Banyak sekali inisiatif ya yang sudah dilakukan pendataan, tapi kan ini kan kita nggak pernah tahu real action-nya. Jadi sebenarnya nggak perlu kayak pemerintah aja, sebenarnya sekarang ICCN sendiri udah punya program mandiri yang seperti tadi dijelaskan. Itu aja. Jadi concern-nya tolong teman-teman yang hadir di sini nanti bisa di-share juga linknya, mungkin Pak Lilik ya, Pak Kang Gali, Mas Arief. Tapi prinsipnya ini kita bisa langsung punya follow up lah dari pendataan ini. Kebetulan selain ICCN juga pemerintah juga kita kan sudah mulai berjalan nih eksekusi programnya. Silakan, jadi mohon diisi, disebarkan ke kawan-kawannya, ke jejaringnya. Itu aja. Dan mudah-mudahan kalau saya sih optimis lah program Ajar ini kan konkret. Terima kasih Mas Arief, Kang Galih, Pak Lilik, teman-teman semua sudah hadir. Sukses selalu, salam sehat, salam kreatif. Atur nuhun. Ya, makasih Kang Vicky.
Kang Vicky, Ketua Umum ICCN, teman-teman sekalian. Kang Gali, saya mau izin satu kalimat. Ya, justru saya ini pengen minta sama Mas Aris sebagai closement terakhir. Jadi tadi ini yang pertama ini ya masalah formulir sudah bisa di chat, sudah ada, itu silakan saja teman-teman. Tadi juga memang sudah tampil di layar. Sebagian teman-teman tadi udah mengisi, kalau yang belum bisa dilanjutkan di rumah. Terima kasih Mas Lilik yang udah mendampingi. Nah ini yang mungkin terakhir Mas Lilik, ini karena Mas Lilik, maaf, Mas Arif Budiman, karena ini waktunya juga singkat, sebenarnya ingin sekali ngobrol banyak gitu ya, kayaknya harusnya 2 hari 2 malam, nanti kita khusus lah bikin workshop bersama Mas Arif gitu ya. Tapi ini statement terakhir aja Mas Arif, karena tadi saya yang menarik itu slide akhirnya itu mengenai masalah semesta kecil, semesta besar gitu ya. Nah mungkin juga ngasih tips bagaimana sih menjaga keseimbangan semesta kecil ini agar nantinya juga bisa menumbuh kembangkan semesta besar yang apa namanya yang kita huni di planet bumi ini. Silakan Mas Arif waktunya. Ya, Kang Galih, enggak, saya cuma pengen ini ya, dengan bahasa yang sederhana gini. Dalam hal mengenai pendataan, ya. Ini pertanyaan retoriknya begini. Kenapa bangsa Indonesia ini dijajah 350 tahun, anggaplah sekitar itu, nggak menang-menang. Kenapa Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol, Tengku Umar, dan macam-macam itu tidak bisa mengalahkan Belanda? Jawabannya, karena para pahlawan kita itu nggak punya grup WA. Karena pahlawan kita nggak punya grup WA, saya ulang. Kenapa gara-gara nggak ada grup WA kita nggak bisa menang? Karena antara masing-masing pejuang itu nggak bisa janjian. Mau Diponegoro mau nyerang Belanda kapan? Nggak tahu, dia nggak bisa ngasih tahu karena nggak berada dalam satu grup WA dengan Sultan Hasanuddin. Nggak berada dalam satu grup WA, misalnya WA pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, gitu ya. Kan tahu nih, Bung Hasan gitu, Sultan Hasanuddin. Ini saya mau nyerang Diponegoro ini tanggal 20 Mei ya. Nanti tolong kamu bantu nyerangnya juga tanggal 20. Kan? Suruh nyerang juga tanggal 20 Mei. Bilang juga sama Untung Suropati juga nyerangnya tanggal 20 Mei gitu. Sehingga sekali serangan itu penjajah nggak bisa bergerak, semuanya pasti akan tidak bisa terkonsentrasi sehingga kita bisa menang. Tapi kan tidak. Jadi Belanda ini beresin Imam Bonjol dulu, nanti begitu beresin Diponegoro, beresin macam-macam, sehingga kita kalah sampai 350 tahun. Pesannya apa? Dulu nggak ada grup WA, itu kita kalah sama Belanda. Sekarang kita sudah punya grup WA. Tapi kenapa kita masih kalah sama secara ekonomi ya, sama Amerika, sama Cina? Kenapa? Karena grup WA itu tidak dipakai untuk berkoordinasi. Kita tidak tahu kapasitas, kemampuan, potensi yang dimiliki oleh masing-masing walaupun kita berada di grup yang sama. Kita nggak tahu apa yang dilakukan teman-teman di Makassar itu apa, kita nggak tahu apa yang dilakukan teman-teman di Jogja apa, dan kalau mau nyerang produk-produk impor itu nyerangnya kapan, dengan senjata apa. Makanya jadi saya mengulang yang disampaikan Pak Lilik dalam proses pendataan ini supaya kita tahu sebenarnya perwakilan dari anak cucunya Sultan Hasanuddin di Makassar itu punya potensi apa, itu kita tahu. Anak cucunya Diponegoro di Jogja ini punya potensi apa, itu anak cucunya Tengku Umar juga bisa tahu. Dan kita semua bisa janjian untuk nyerang produk-produk impor atau hal-hal yang akan membuat kita maju bersama itu dengan cara yang kita bisa belajar dari nenek moyang kita, Bos. Kita sudah punya grup WA, kita sudah punya Zoom meeting, kita sudah punya Telegram. Tapi apakah kita sudah punya kesadaran untuk melakukan hal-hal ini dalam kebersamaan? Kita share data sekaligus akan menerima data dari yang lain, karena ini akan menjadi fondasi bagi kekuatan besar yang bernama Republik Indonesia ini dengan segala sumber daya manusia kreatifnya. Dan jangan lupa, ya, kreativitas itu kan melihat masalah sebagai peluang.
kita di Indonesia ini ya, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahnya juga berkali-kali kita ini masalahnya itu banyak sekali, gudang masalahnya itu kita nggak kurang-kurang. Ini saya syukuri benar nih, karena peluangnya juga pasti berlimpah-limpah. Di negara dengan banyak masalah, itu akan lebih banyak ada achievement, akan lebih banyak ada pahlawan-pahlawan. Karena sekarang gini ya, sekarang ini jadi pahlawan nasional di era sekarang ini setengah mati susah loh. Kenapa? Karena Indonesia ini sudah damai, sudah nggak ada lawan penjajah lagi. Kalau saya jadi market leader melawan produk impor, apakah saya jadi pahlawan nasional? Enggak, susah. Tapi zaman dulu ketika problemnya berat, ketemu sama Belanda, kalau mau jadi pahlawan itu caranya gimana? Caranya gampang, bos. Begitu ada informasi tentang perang, datang aja ke situ, nanti lari paling cepat ke depan, udah kalau ditembak nggak usah menghindar. Langsung ketembak, dor, jatuh, meninggal, pahlawan. Sekarang nggak bisa begitu, susah. Jadi artinya, semakin berat sebuah era, itu peluang menjadi pahlawan, peluang melakukan terobosan, menghasilkan sesuatu ini makin besar. Kita berada di era yang luar biasa masalahnya ini, era di mana antar masyarakat ini kepercayaannya makin rendah, sehingga ketika ada 1 atau 2 atau 3 orang yang bisa dipercaya, maka dia pasti pengikutnya banyak. Jadi saya kira kita nanti masih akan lanjut silaturahim, tapi ini spirit untuk kita semua. Mari di antara kita ini bisa meningkatkan rasa saling percaya dengan cara apa? Masing-masing punya tugas untuk mengumpulkan portfolio kebaikan, mengumpulkan portfolio keahlian, mengumpulkan portfolio potensi di masing-masing komunitasnya, lalu tukar-menukar info kebaikan, tukar-menukar hal-hal yang bermanfaat itu di antara sesama kita. Jadi nanti kalau jadi cahaya, itu bukan cahaya lilin 1-2 kecil-kecil, tapi cahaya 1000, 2000, 1 juta lilin, yang mana itu tidak akan hanya menerangi Indonesia, tapi juga menerangi dunia. Yang masa sekarang ini juga lebih banyak kegelapan. Di situ generasi kita bisa bangga kalau nanti ya di akhirat kita ketemu Sultan Hasanuddin, Sultan Teku Umar di Ponorogo, kita bilang, bos, di generasi saya ada grup WA, sehingga beberapa hal yang kemarin dilakukan oleh para pahlawan, alhamdulillah sudah kami perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Mas Arief. Ini saya nanti mohon izin juga lah untuk mengundang Mas Arief masuk ke forum WA saya ya, yang ahli waris neraka gitu, itu supaya Mas Arief nanti bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik lah gitu ya di forum WA ahli waris neraka ini. Oke, teman-teman yang baik, terima kasih telah hadir di program Ajar yang edisi kedua. Mas Arief Budiman, sungguh luar biasa materinya, terima kasih banyak. Mas Lilik Setiawan yang setia mendampingi dari Damping, Kang Vicky Satari selaku Ketua Umum ICCN juga yang terus mendukung kita semua. Dan terima kasih juga buat sahabat semua. Sebelum berakhir, kita semua foto bersama dulu ya. Jadi tolong tampilkan gambar video masing-masing yang ganteng, yang cantik. Kalau Mas Arief kan jelek aja belum ya, jadi nggak apa-apa lah gitu. Tolong ditampilkan semua nanti. Ini juru fotonya siapa ya kira-kira ya? Yang nggak suka difoto gitu siapa ini kira-kira? Atau saya sih gampang sih di sini cuma tinggal print screen aja sebenarnya udah jadi gitu. Ayo silakan semua. Wah ini ada Kak Afi. Nah ini Mas Afi ini yang berjasa juga nih yang ngatur-ngatur apa namanya publikasi dan lain sebagainya. Ada Teh Tita, ada Bliwena. Duh jadi pengen makan ini ayam betutu. Oh belum dikirim kok dari kemarin. Wah, dikirim pasti. Ada Mbak Elmi dari Batam, Ceira, Semangka, semuanya. Oke ya, kita hitung sampai 107 ya. Udah gitu kita foto. 1, 2, cheers. Oke. 1, 2, cheers. Oke, sekali lagi. 2, 3, cheers. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti materi yang disampaikan oleh Mas Arief nanti akan, kalau memang ada yang mau nanti silakan nanti kita akan bagikan juga.
Tetap sehat, tetap di rumah, tetap selamat. Sampai bertemu di kelas daring ajar edisi ketiga minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya semua ya. Makasih ya. Thank you. Salam sehat semua. Mas Hendy.